Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah, amma ba'da. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin pendengar semuanya yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita dipertemukan pada bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Alhamdulillah pada tahun ini kita masih dipertemukan sampai tanggal kesekian, dan itu adalah bukti rasa cinta Allah kepada kita semuanya, yang insya Allah itu akan menjadi bekal kita mampu untuk melaksanakan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar sekalian, ternyata bukan hanya puasa yang disyariatkan oleh Allah pada bulan Ramadan ini, tetapi berbagai ibadah-ibadah lain juga diwajibkan oleh Allah, termasuk salah satunya adalah ibadah zakat. Para pendengar sekalian, ternyata ibadah zakat itu saking mulianya Allah tetapkan, Allah syariatkan kepada kita semua sebagai tanda cintanya Allah kepada orang-orang istimewa, orang-orang yang mampu untuk melaksanakan tugas zakat, yaitu sebuah amalan yang tidak semua orang mampu untuk melaksanakan. Tidak semua orang mampu untuk membayar sesuai ketentuan dan syariat zakat. Di antara salah satu syariat zakat adalah zakat fitrah, yaitu menurut mazhab Syafi'i adalah zakat yang diwajibkan atau diharuskan membayar dengan beberapa ukuran dari makanan pokok. Dan mazhab lain bisa menggunakan beberapa nominal rupiah atau nominal uang untuk dibayarkan sesuai ukuran zakat tersebut. Para pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata bukan hanya tentang zakat fitrah saja, tetapi Allah sangat menganjurkan, mensyariatkan juga adalah zakat mal, yaitu zakat dari beberapa untaian harta yang kita miliki. Salah satu diantaranya adalah zakat emas yang diambil jika telah memenuhi nisabnya, yaitu 85 gram dari emas tersebut. Dan ternyata menurut beberapa ulama, akhirnya zakat emas inilah yang digunakan sebagai tolak ukur atau pengkiasan jika ada orang yang mempunyai profesi dan kemudian profesi tersebut mempunyai pendapatan. Jadi harta jika sudah memenuhi pendapatan atau gaji, hal tersebut ada syariat zakatnya yang disamakan dengan zakatnya emas. 2,5% dikeluarkan dari zakat emas 85 gram. Kalau seandainya 85 gram zakat emas, setiap emas seandainya segramnya itu 500.000, maka bisa diakumulasikan kira-kira kita punya harta sebanyak 40 sekian juta. Jika 1 tahun kita berpendapatan 45 sekian juta, maka kita sudah berkewajiban zakat profesi tersebut yang kita samakan dengan zakat emas. Masyiral muslimin rahimakumullah, tidak semua orang mampu dan mau untuk melaksanakan zakat tersebut. Setiap orang hakikatnya punya pendapatan, tidak semua orang punya gaji. Walhasil zakat itu ibadah yang istimewa. Hanya orang-orang pilihan Allah yang istimewa sajalah yang mau dan mampu untuk melaksanakan zakat. Dan zakat itu bahkan dalam beberapa ayat itu disamakan atau disejajarkan bahkan dengan ibadah yang luar biasa, yaitu ibadah sholat. Di beberapa surat Al-Quran disebutkan ketika sudah ada tentang kewajiban sholat, wa aqimus sholah, maka lanjutannya beberapa ayat wa atuz zakah. Atau dalam surat Al-Baqarah juga disebutkan tanda al-muttaqin itu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi tanda orang yang bertakwa itu adalah salah satunya jika dia beriman kepada hal-hal yang gaib, dan wa yuqimunas salah, mendirikan salatnya. Dan karakter ketiga tidak boleh hilang adalah mimma razaqnahum yunfiqun. Dari dia punya harta, dia mau untuk menginfakkan, mau untuk memberikan, mau untuk membayarkan sebagai syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyiral muslimin rahimakumullah, tidak semua orang mau zakat. Andaikan semua orang tahu betapa luar biasanya hikmah dari zakat,
Betapa luar biasanya Allah mensyariatkan kita tentang zakat, insya Allah banyak hati yang akan terbuka. Masyiral muslimin, ada beberapa hikmah yang akan saya rangkum tentang hikmah dari zakat tersebut. Yang pertama adalah zakat itu mampu menjaga dan melindungi, bahkan menyucikan harta kita. Ketika orang cerdas itu mau untuk menjaga hartanya, dia tidak mau hanya harta dinikmati di dunia saja, dia ingin hartanya dibawa sampai akhirat. Maka orang cerdas tersebut adalah yang dizakatkan, diinfakkan, disedekahkan, diwakafkan. Itu orang cerdas. Dan salah satunya fungsinya juga adalah menyucikan harta yang kita miliki. Karena hakikatnya Allah memberikan setiap harta kepada manusia, itu juga dititipkan harta untuk tetangganya, harta untuk orang-orang sekelilingnya. Dan pastinya beberapa persen tersebut Allah syariatkan adalah ibadah zakat. Masyiral muslimin rahimakumullah. Termasuk hikmah zakat berikutnya adalah memberikan kegembiraan kepada fakir miskin, kepada para mustahik zakat. Ketika orang mau memberikan kegembiraan, dalam bahasa Arabnya disebut idkhalus surur, itu adalah ibadah yang sangat dirindukan oleh Allah, ibadah yang dicintai Allah, bahkan sangat dianjurkan oleh baginda kita Muhammad SAW. Idkhalus surur ini adalah memberikan kebahagiaan kepada hati setiap hambanya, adalah memberikan kegembiraan bukan hanya kata-kata, bukan hanya sebuah obrolan, pergaulan, tetapi juga memberikan beberapa keping rupiah, beberapa keping zakat, uang, dan berbagai hal mampu untuk membahagiakan hati mereka. Tidak harus banyak, bahkan idkhalus surur yang paling ringan menurut beberapa ulama adalah memberikan hutang saja. Itu termasuk idkhalus surur. Betapa luar biasanya. Tidak memberikan, hanya menawari hutang, bukan menggratiskan. Itu sudah termasuk idkhalus surur. Betapa luar biasanya syariat Islam yang diberikan kepada kita. Masyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu hikmah dari zakat berikutnya adalah menjauhkan dari rasa iri, rasa benci dalam pergaulan bermasyarakat. Kita bisa bayangkan ketika ada orang kaya yang pelit, ketika ada orang kaya yang tidak mau bersedekah, berzakat, pasti ada tetangganya yang miskin yang merasa iri, yang merasa benci. Ketika orang kaya tersebut mendapatkan bencana atau musibah, pasti orang miskin tersebut tidak akan mau membantunya. Dan ini adalah percikan rasa benci, rasa iri yang awal ditanamkan oleh orang kaya tersebut. Makanya zakat, infak, sedekah adalah salah satu jalan atau syariat Allah untuk saling mengikat rasa cinta di antara si kaya dan si miskin. Masyiral muslimin rahimakumullah. Allah tidak hanya menyariatkan kita zakat, Allah juga menyariatkan kita sedekah dan infak. Tingkatannya zakat ada di paling atas, prioritas utama. Ini adalah kewajiban yang tidak bisa tergantikan sama sekali. Di bawahnya ada prioritas memberikan harta atau sebagian adalah disebut sebagai infak. Infak ini adalah berupa materi yang mampu dimanfaatkan oleh orang lain. Dan di bawahnya lagi ada sedekah. Dan sedekah ini lebih bebas dan sangat ringan pun bisa disebut sebagai sedekah. Dalam salah satu hadisnya Nabi, tabassumuka fi wajhika ilaka sedekah. Senyummu di wajah saudaramu atau di depan saudaramu itu termasuk bagimu sedekah. Amal sedekah ini tidak mampu tergantikan oleh amal-amal lain. Dan amal infak tidak tergantikan oleh amal sedekah. Apalagi zakat tidak mampu tergantikan oleh hal-hal lain selain zakat. Jika ada orang kaya, dia harusnya berinfak atau berzakat. Janganlah hanya dia bersedekah. Apakah orang miskin wajib mengeluarkan harta padahal dia tidak mampu? Tidak. Orang miskin bisa sedekah dengan ucapan baik, dengan senyum. Dan orang kaya, dia berzakat, dia berinfak dengan hartanya. Seandainya ada orang sudah miskin tidak mau senyum, itu jauh lebih parah lagi. Sudah tidak ada kebaikan dalam dirinya. Tapi lebih luar biasa lagi jika ada orang kaya yang senantiasa berzakat, berinfak, apalagi dia murah senyumnya, justru akan sangat lebih luar biasa lagi. Semua dunia sampai akhirat diberikan kepada orang tersebut. Masya Allah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya untuk mampu berzakat, mau berinfak dan sedekah. Semoga Allah memberikan manfaat barokah di hari-hari kita, sehingga kita mampu untuk menjalankan syariat-syariat Allah dengan rasa cinta, rasa senang,
dan rasa ridha, sehingga kita dijadikan sebagai radiyatan mardiyah. Kita ridha kepada Allah dan Allah ridha kepada kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.